Hey Kobil, Oke, Smart Student. gimana nih kabarnya? Sehat, luar biasa, penuh semangat nih hari ini kita. Wah, hari ini kita bakal bahas buku apa lagi? Kita bakal bahas buku yang paling terkenal dan juga yang saling yang paling mengubah hidup aku juga nih sebenarnya. Wih, apa tuh? Nah, ini buku Financial Revolution dari karya Pak Tung dan Somaringin. Wah, Aku jujur aja pas pandemi deh, temen aku kasih buku ini dan aku baca dan touchful sih, meaningful juga ada gitu. Karena di sini diajarin ya gimana caranya kita menjadi menjadi bijaksana dalam mengelola keuangan yang ada gitu kan. Nah, langsung aja kita bahas ya. oke. Oke, Smart Student. Dan ini nasional mega bestseller tuh penghargaannya tuh. Nasional mega bestseller. Wih. Keren ini. Dari patung ini ya. Nah, sebelum kita bahas, bro kameramen tahu nggak? Dulu kalau misalnya kita pernah belajar juga, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Pernah dengar nggak? Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Ya, di IPA deh, di IPA kalau nggak salah, di fisika atau apa gitu. Pernah dulu aku belajar itu. Lupa sih, tapi kalau misalnya di dalam kehidupan bisa jadi. Bisa ya. Nah, itu sama juga tuh. Gaya kan berbanding lurus dengan tekanan, ya berarti bahwa semakin tinggi tekanannya, berarti semakin besar gayanya. Iya dong? Iya, Nah, kalau informasi dalam kehidupan sehari-hari kita juga nih, Smart Student ya, yang berarti bahwa biasanya orang yang banyak gaya itu banyak tekanan biasanya. bener banget itu. Ya kan? Terus kalau misalnya orang yang banyak tekanan, ya karena banyak gaya. Nah, itu yang aku dapat, itu nangkep juga tuh. Ternyata ilmu-ilmu terkait fisika atau kimia gitu ya, udah yang terkait gaya atau tekanan, itu relate juga dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi ya introspeksi juga lah termasuk aku pribadi juga kan. Apakah memang kita banyak gaya dan maka dari itu banyak tekanan juga. Sedangkan sebenarnya yang kita perlukan itu ya sebenarnya ya hidup ya sederhana aja lah, biasa aja gitu kan. Nah, terus juga ada juga nih, itu terkait pertama tadi yang tekanan berarti dengan gaya. Terus ada juga yang kedua, orang kaya tuh orang seperti apa sih? Coba menurut bro kameramen, deskripsi orang itu bisa dibilang kaya tuh kayak gimana? Mungkin Punya banyak duit pasti. punya banyak duit. Berapa duitnya? So, Setiap orang pasti standarnya beda-beda. nah beda-beda kan. Nah, itu berarti kan diukur dari apa kan? Diukur dari gaya. Dari gaya Gaya dia. hidup. Gaya hidup. Nah, terus ini dari Pak Tung sendiri yang ngomongnya, dia buat deskripsi ini. Orang tuh bisa dibilang kaya adalah ketika pasif income dia lebih besar daripada gaya hidup dia. Oh. Pasif income-nya lebih besar daripada gaya hidup. Nah, aku kena juga tuh pas itu kan. Terus pasif income itu kan banyak kan. Ada misalnya properti yang disewakan. Terus juga dari paper aset. Paper aset kan dari saham yang kita punya, yang kita beli ya. Terus juga ada yang bisnis autopilot. Bisnis yang nggak perlu kita keep in touch lagi gitu di tangan kita. Ada orang-orang yang udah kita percayain, bisnisnya udah jalan tanpa kita, gitu. Itu kan pasif income gitu kan. Nah, dari gaya hidup sendiri, ya tentu ini gaya hidup kita mau seberapa kan. Nah, di situ makanya pasif income bisa dari gaya hidup. Soalnya income pun ada jenis-jenis juga, bro. Kalian tahu gak? Aktif income kan ketika kita misalnya kita kerja, baru dapat duit. Aktif income, misalnya sebagai pengacara, sebagai dokter, sebagai karyawan swasta. Nah, itu kan aktif income tuh yang dapat gaji gitu kan setiap bulan gitu karena kita bekerja. Terus juga ada namanya passive income. Passive income yang tadi ya kita nggak kerja tapi duit kita yang kerja gitu kan, dari misalnya properti yang disewakan, paper aset yaitu saham yang kita punya, kemudian bisnis yang autopilot yang berarti bahwa yang sudah jalan ya sudah bisa jalan tanpa kita. Terus juga ada namanya spending itu pengeluaran gitu kan. Ya pastinya kita ada income juga ada spending. Ya spending kita pun juga beragam. Ada spending produktif, ada spending yang konsumtif. Namanya contohnya spending konsumtif ya kayak kita makan sehari-hari gitu kan. Beli makan, minum, bayar listrik, air. Nah, itu yang konsumtif. Kalau produktif contohnya ikut seminar, ikut workshop untuk demi meningkatkan diri kita. Itu kan produktif, ya kan? Meningkati ilmu kita juga, investasi layar ke atas gitu. Ilmu pengetahuan kita. Karena itu yang nyangkut, karena ilmu pengetahuan yang dipraktekkan itu sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Nah, terus yang ketiga, nah ada juga nih caranya nih,
Smart Student dari buku ini juga terkait MBBKM. Ayo tahu nggak bro kameramen apa tuh MBBKM? Apa tuh kok? MBBKM. Kan kita kalau misalnya benar denger ya, kalau misalnya kita berteman dengan 5 orang penjahat, kita akan menjadi penjahat yang ke-6. Betul. Betul kan? Berarti kan lingkungan Masuk kan? akal. Masuk akal ya. Terus juga kalau kita misalnya temenan sama orang yang jual parfum, pasti kita kecipratan parfumnya, harumnya. Sama orang yang jual parfum. Bener gak? Karena jual parfum kan kita pasti ikut harumnya juga kan. Nah sama juga kalau kita misalnya memang juga mau hidup kita lebih baik, lebih better, menginginkan suatu hidup yang kaya sukses gitu ya, pasti kita harus deketin orang sukses sebenarnya kan. Iya dong. Iya. Nah caranya itu dikupas di sini maksudnya di Financial Revolution MBBKM. Pertama diajari bagaimana pertama menemukan orang yang sukses, menemukan. Yang kedua B itu bergaul. Yang habis kedua, yang ketiga MBB, B lagi belajar. Yang keempat kayak lagi kerjasama. Dan yang kelima M memperkerjakan. MBBKM. Kalau disingkat siapa tuh membebek kamu, dia bilang gitu. Bagaimana cara menemukan? Contohnya nih, ini yang aku belajar juga ya, yang pernah aku praktekkan. Kalau menemukan itu contohnya ketika kita lihat ada acara seminar atau workshop di hotel mewah. Biasanya itu gak bayar sih, kayak acaranya official gitu kan. Nah kita ikut. Atau menemukannya cara juga ikut pesawat bisnis kelas. Nah pesawat bisnis kelas bisa bisnismen kan, kita ketemu gitu kan. Nah terus juga ada bergaul. Nah cara bergaulnya pun kita tanya hal-hal yang bervalue. Contohnya nih yang pernah praktekkan juga ya, kalau bapak atau ibu tidak bisa meninggalkan uang, hanya bisa meninggalkan sekumpulan nasihat apa yang bakal bapak ibu kasih kepada saya untuk agar saya bisa menjadi sukses seperti bapak ibu. Itu contoh lainnya juga, kalau misalnya saya anak bapak atau adik bapak ibu, apa sih nasihat yang bapak ibu kasih ke saya supaya saya pun bisa ya minimal sukses seperti bapak ibu lah di kemudian hari. Nah itu contohnya cara bergaulnya tuh ya kita punya humble gitu, punya stay humble-nya, kita rendah hati nanya. Orang yang nanya itu pasti orang nanya karena orang tertarik. Kalau orang nggak nanya berarti nggak tertarik. Bener nggak? Bener. Nah, sama juga kayak seminar gitu kan, orang seminar bakal banyak nanya berarti banyak tertarik dari orang yang kasih materi. Sedangkan kalau orang yang cuma diam aja berarti nggak tertarik dia. Nah itu makanya banyak nanya berarti banyak belajar. Jadi harus tukang nanya lah gitu kan. Terus juga setelah itu belajar dari mereka, kerjasama. Ya kalau kerjasama pasti harus dari yang terbaik dong. Bener gak bro? Bener. Misalnya kalau kita mau usaha apa ya, barbershop misalnya gitu kan. Bro kameramen percaya dengan orang yang sudah berpengalaman usaha barbershop misalnya 10 tahun, 5 tahun atau lebih daripada itu, atau dengan orang yang aku juga mau coba deh, belum pernah juga. Pilih yang mana? Jelas yang berpengalaman. Nah, sama juga kita kerjasama dari yang terbaik, dari yang udah jalani duluan kan, sehingga kemungkinan kita berhasil pun ya meningkat dong, karena kita kerjasama dengan orang yang udah berhasil di bidangnya. Terus memperkerjakan yang berarti bahwa orang-orang tersebut yang mau saling kerjasama gitu. Karena kita nggak bisa one man show sebenarnya, jadi orang kaya tuh pasti harus super team. Kita bangun network, bangun kerjasama dengan orang-orang yang udah levelnya di atas kita pun itu lebih bagus sebenarnya kan. Makanya memperkerjakan win-win solution gitu. Itu sih yang aku dapetin persudannya di Smart Book kali ini. Berhafal banget gak? Gila gak? Wah, gila banget sih. Gila ya, keren. Thank you Pak Tung ya. Salah satu role model hidup aku juga kalau bisa dibilangnya. Pak Tung dan Sumaringin. Jadi itu Smart Student untuk Smart Book series kali ini, dan juga coba tulis kolom komentar buku apa lagi yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Thank you kok. Oke, sama-sama. Salam cerdas.